Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini mau baca-baca lagi tentang sebuah tema, yaitu tak kamu ketahui ternyata dia sesayang itu ke kamu. Tak kamu ketahui ternyata dia sesayang itu ke kamu. Sora akan selalu menekankan lagi bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu pingin yang fokus energinya cuma buat kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu yuk, ada energi dari siapa yang ternyata tak kamu ketahui sesayang itu ke kamu, teman-teman. Oke. Ada feeling family issue di sini, langsung kebuka ya teman-teman. Ini ada situasi tentang family issue keluarga ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, antara kamu sama dia atau kalian berdua ya, atau salah satu dari kalian lah. Sora sih lihat berat di dia nih ya. Banyak yang memang masih bermasalah dengan keluarganya, ada kendala di dalam keluarganya ya, entah itu mungkin secara keuangan, secara ekonomi gitu ya teman-teman, atau memang keluarganya sedang ada masalah internal di dalam keluarga ya, mungkin ada perselisihan satu dengan yang lain gitu ya. Dan mungkin sekali teman-teman, dia itu datang dari keluarga yang mungkin memang ada latar belakang, mungkin ada trust issue, ada masalah, mungkin dia melihat cerminan dari keluarga dia tidak begitu harmonis misalnya ya, nggak semua sih gitu ya, atau dia kecewa dengan sosok orang tuanya gitu ya, itu bisa jadi gitu ya teman-teman, karena ternyata mungkin keluarga dia tidak seperti apa yang selama ini dia harapkan, dia idam-idamkan kayak gitu ya. Jadi mungkin banget dia ada kecewa karena dia mungkin harus menjadi tulang punggung keluarga karena orang tuanya itu single parent, itu mungkin banget gitu ya, atau banyak kekecewaan lain ya. Atau di satu sisi juga mungkin saja secara psikologi jadinya karena mengalami keluarga yang kurang positif, jadi ada satu ketakutan, apakah nanti kalau aku membangun satu relationship akan bisa baik ya. Ini juga menyatakan bahwa orang ini itu concernnya banyak ke soal keluarga teman-teman, karena memang keluarga ini sangat-sangat bertambah besar lah ya buat dia gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini ya, orang ini tuh sekarang memang tidak bisa dalam tanda kutip banyak pergerakan gitu ya. Orang ini tuh masih harus fleksibel ke sana dan kemari gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau Sora lihat, dia itu masih banyak tanggung jawabnya, dia masih banyak kendalanya gitu ya, baik kehidupan dia pribadi maupun keluarganya yang tadi Sora jelasin, di mana dia itu mau bergerak bebas juga susah gitu ya teman-teman. Dia itu kayak hidupnya dia itu nggak sepenuhnya untuk dia, mungkin hidupnya dia itu ada yang dia harus abdikan untuk orang lain gitu ya. Atau memang secara nyata mungkin banget dia itu masih belum bisa berkomitmen secara penuh ya teman-teman, karena keadaan dan situasi. Kamu bisa lihat ya, di sini masih banyak terpagar teman-teman, masih banyak dia itu kayak mau gerak ke sini susah, gerak ke situ susah gitu ya. Jadi memang dia itu belum bisa lepas dari beban-beban yang ada teman-teman ya. Yang dia bisa cuma lakukan saat ini, apapun situasinya, dia sebenarnya berusaha untuk optimis sama percintaan dia ya. Sebenarnya dia masih punya harapan, dan impian mungkin bisa punya satu relationship yang utuh nanti gitu ya teman-teman. Walaupun memang sekarang itu sepertinya situasi sangat sulit, banyak sekali kendala dan penghalang dalam percintaannya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini bisa saja hubungan yang kalian mungkin sudah sepakat untuk berakhir ya, atau sudahan itu ada. Entah itu secara resmi atau menggantung begitu saja. Tapi kalau Sora lihat di sini, sebenarnya ada kerinduan dia untuk bisa relationship itu diperbaiki. Dia itu pengen sebenarnya mencoba untuk memulai relationship lagi sama kamu setelah mungkin sebelumnya ada kegagalan ya. Dia sekarang cuma bisa berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan, atau dia tuh lagi berusaha mengatakan ke dirinya sendiri, ayo kita coba lagi teman-teman. Koneksi di antara kalian memang sangatlah kuat, karena memang kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang punya past life relationship ya. Kalian sudah saling mengenal sebelumnya, atau ada unfinished business dari sebelumnya di past life, di kehidupan sebelumnya. Untuk kalian yang mempercayai konsep past life, makanya
tidak gampang untuk putus begitu saja. Oke? Atau kalaupun tidak di kehidupan yang sebelumnya, di kehidupan sekarang pun dia tuh orang dari masa lalu kamu yang sangat-sangat berdampak sangat luas ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat ya. Ada ciri-cirinya siapa orang ini. Seperti biasa kita akan pakai stick ya. Sora nggak tahu ya ini apa yang akan Sora ambil. Kita lihat dulu dia ciri-cirinya seperti apa. Oke, ciri-cirinya dia seperti apa. Ini Sora ambilnya sambil tutup mata aja teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya yang terambil seperti apa. Ini bisa jadi ciri-ciri kamu, bisa jadi ciri-cirinya dia. Oke, bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong disesuaikan aja. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, ciri-cirinya dia seperti apa? Oke teman-teman, yang pasti yang pertama kalau Sora lihat di sini sebenarnya dia itu orang yang sangat suka banget ke alam. Ya, jadi mungkin dia itu senangnya kalau jalan-jalan tuh ke gunung, ke pantai, ke hutan kayak gitu ya, daripada mungkin ke tempat yang terlalu banyak modern seperti mall dan sebagainya. Orangnya lebih suka ke alam sebenarnya. Jadi mungkin banget dia itu senang recharge atau kalian itu senang jalan-jalannya ke alam gitu ya. Ke pantai dan sebagainya. Di satu sisi orang ini juga orang yang sangat-sangat fashionable, gayanya itu mengikuti kekinian. Jadi dia itu tidak suka pakai baju yang dalam tanda kutip culun ya. Jadi kamu tuh berdealing dengan seseorang yang keren, necis kayak gitu ya. Dan ini juga kamu berdiri dengan seseorang yang gayanya itu sangat unik ya. Jadi dia mungkin punya gaya berpakaian yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan di usia dia atau dengan profiling seperti dia. Misalnya contoh, kalau orang badannya agak besar, biasanya nggak suka ya pakai baju yang warnanya terang, jadi pakai warna gelap mulu. Oh kalau dia nggak, dia pede, dia pakai baju yang warnanya terang aja nggak apa-apa gitu ya. Mungkin ada orang yang, aduh aku nggak pede nih pakai celana pendek soalnya paha aku besar. Nah kalau dia tuh ya nggak apa-apa, pede aja gitu ya pakai celana pendek misalnya. Oke. Jadi cukup fashionable ya, orangnya cukup keren ya. Orangnya juga sangat money oriented ya. Artinya dia itu sangat-sangat dalam bekerja atau apapun itu dia mengutamakan untuk bisa punya finansial yang baik. Kalau Sora lihat di sini ya. Ada money oriented di sini, jadi dia mencari finansial yang baik. Dan kalau Sora lihat di sini, dia juga seseorang yang gampang sekali bergaul, orangnya outgoing. Mungkin dia punya banyak teman, diajak ngobrolnya juga gampang, dia gampang berbaur sama orang lain gitu ya. Jadi kalau kemana-mana pun dia gampang membuat pertemanan atau temannya banyak. Sebenarnya secara garis besar dia orang yang cukup kooperatif. Dia bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara. Dia juga cukup mau mengerti lah, mau memahami gitu ya orangnya. Ada beberapa yang dia cukup dewasa, baik secara usia maupun secara perilaku. Jadi bisa saja teman-teman dia itu lebih muda daripada kamu, tapi dia perilakunya lebih dewasa gitu ya. Jadi lebih tua dari umurnya. Walaupun di satu sisi dia itu ada sisi yang sensitif, jadi cenderung bisa dramatis gitu ya. Jadi kalau dia sedih itu dia bisa sedih banget. Kalau dia lagi happy dia bisa happy banget teman-teman. Ya, jadi orangnya cenderung dramatis. Nah, aku nggak tahu itu bisa dapat di kamu, bisa dapat di dia, dibagi dua atau diborong semua ya. Kita lihat lagi. Ada energi seperti apa yang sesungguhnya sayang banget sama kamu. Teman-teman, sebenarnya ini ada beberapa penghalang memang ya, terkesan jadinya red flags gitu ya. Sebenarnya banyak petunjuk dan penghalang dalam relationship ini yang kalian berdua itu mencoba untuk denial, mencoba untuk memungkiri bahwa hubungan ini mungkin sulit untuk berjalan. Kenapa? Karena rasa yang di dalam itu terlalu kuat. Ada rasa keterikatan yang terlalu kuat teman-teman. Tapi sebenarnya dari awal kalian itu sudah sama-sama merasakan pertanda dan firasat. Kalau kalian tuh sama-sama tidak mudah untuk melepaskan. Jadi kalian itu punya rasa keterikatan yang kuat. Ya. Jadi kalau mau lepasin itu susah gitu ya. Walaupun kesannya itu dia bersikapnya kayak dingin, entah itu kayaknya kalian itu nggak ada chemistry. Kalau yang Sora lihat di sini sebenarnya bukan nggak ada chemistry, tapi lebih kepada nggak ada energi yang banyak. Karena mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang sudah capek, konsentrasinya terpecah belah kemana-mana, pergerakan susah. Jadi kayak seolah-olah tuh dia kayak nggak punya semangat juang untuk relationship kalian. Padahal sebenarnya jauh di dalam lubuk hati dia sebenarnya sangat-sangat sayang, ya. Kita lihat ada energi seperti apa teman-teman di sini ya. Ada masalah apa gitu ya. Kita kan bisa lihat di sini nanti. Yang pertama, dia itu akhirnya mencoba seolah-olah lari dari masalah. Kenapa teman-teman?
Dia lari dari masalah dia sama kamu misalnya, karena memang masalah dia sendiri pun sudah terlalu banyak. Makanya dia lebih memilih kayak untuk menghindari dulu masalah sama kamu. Jadi mungkin kesannya nggak menyelesaikan masalah karena dia sendiri punya terlalu banyak masalah di dalam dirinya dia dan di dalam kehidupannya dia, teman-teman. Ya, dan dia itu tipenya perfeksionis. Dia pingin ya segala sesuatu tuh sempurna. Dia pingin segala sesuatu itu berjalan seperti apa yang dia mau. Karena mungkin dia trauma melihat mungkin kalau finansial dia masalah, dia trauma betapa finansial itu berefek sama keluarganya, gitu ya. Mungkin ada ayah atau ibunya yang ditinggalkan karena ekonomi kurang baik dan sebagainya, gitu ya, teman-teman. Sebenarnya orang ini itu punya keadiksi sama kamu. Dia punya ketergantungan yang sangat kuat. Kenapa? Karena kamu itu memberikan dia energi support, ya. Selain itu kamu juga selalu mendukung dia, ngasih dia kasih sayang, dan dia di sini ada energi tercandu-candu ke kamu, ya. Karena memang romantisme dia sama kamu itu sangat-sangat membara, ada hasratnya, gitu ya. Hanya kalau Sora lihat di sini, dia itu lebih kepengen bahwa yuk kita biarkan segala sesuatu itu mengalir, ya. Jadi biarkanlah ini mengalir sebagaimana semestinya. Biarlah situasi bisa terbuka sebagaimana mestinya, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini lebih suka ya udahlah kita jalanin mengikuti alur, gitu ya. Kenapa? Kalau aku kontrol semuanya, akunya capek. Sedangkan keadaan masih sangat-sangat menghimpit aku, ya. Di sini juga mungkin ada slack secara ego. Kamu pengen ngatur dia, dia pengen ngatur kamu. Itu juga bisa, teman-teman, ya. Dan dia berharap bahwa yuk kita biarkan dan kita jalankan ini. Orang ini tuh pingin sekali, teman-teman, secara segera itu datang ke kamu, ya, melepas rindu ke kamu, melepas rasa ke kamu, mengungkapkan kerinduan dia sama kamu, karena mungkin kalian sudah lama tidak bertemu atau berinteraksi, gitu ya. Orang ini depresi, teman-teman. Jadi pikirannya itu sangat negatif. Makanya kenapa kamu ngerasa seolah-olah dia tuh toksik, gitu ya. Karena orangnya energinya memang lagi negatif, lagi depresi, lagi stres, teman-teman, ya. Lagi banyak beban pikiran mikirin keluarga, ya. Baik secara mental maupun secara ekonomi kalau yang Sora lihat di sini. Dan dianya sendiri jadi nggak bisa apa-apa karena sekarang yang dia harus tanggung dirinya dan keluarganya. Gitu loh, ya. Dan dia itu lebih memilih untuk memang tidak mau mengungkapkan sama kamu sebenarnya dia itu ada masalah seperti apa. Dia itu kadang-kadang orangnya nggak mau nyusahin orang, makanya dia nggak mau terbuka, ya, teman-teman. Tapi sebenarnya kalian itu banyak loh berkomunikasi melalui mimpi. Kamu juga mungkin bisa merasakan bagaimana perasaan dia, cintanya dia sama kamu, gitu ya. Mungkin ada pesan batin yang dia sampaikan melalui mimpi ke kamu, teman-teman, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, betapa dia tuh sebenarnya sayang sama kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak kan tuh, dia sedang menyelesaikan masalah dia satu demi satu. Karena memang masalahnya itu berlapis-lapis. Ada masalah keuangan, masalah pemikiran, masalah mentalitas, masalah perasaan, masalah kestabilan. Tuh banyak tuh, ya. Ini baru keluarga nih, ini belum dianya sendiri loh, teman-teman. Jadi kompleksitasnya itu sangat-sangat besar. Ini aku baca gini aja, aku mesti susun gitu loh. Kenapa? Karena aku lihat ini kalau baca ini hari ini harus pakai logika banget gitu ya, teman-teman. Dan dia itu takut kamu tidak bisa menerima keadaan dan kondisi dia yang apa adanya ini, ya. Yang dia itu banyak kesulitan, dia itu ternyata banyak ketidaksiapan, dia juga ada yang mungkin malu, gitu ya, tidak bisa benar-benar mandiri, tidak bisa benar-benar siap, gitu loh, dalam banyak hal untuk jadi seseorang untuk kamu. Dan orang ini akhirnya mengalami anxiety, teman-teman. Dia merasakan banyak tidak tenang, ya. Makanya dia juga takut untuk terbuka karena dia takut kamu punya penilaian tertentu sama dia, teman-teman, ya. Tapi sebenarnya kamu tuh membuat dia ngerasa aman. Dia tuh ngerasa aman dan nyaman ketika berada di dekat kamu. Energi kamu itu menenteramkan dia. Orang ini tuh ada manja-manjanya sama kamu, ya. Apalagi di sini ada yang kalian itu mungkin ya berdiri dengan single parent, dia juga ada tanggungan anak, gitu ya. Atau dia tuh masih menjalankan fungsi dirinya dia jadi anak, teman-teman, ya. Dan dia itu masih harus bertanggung jawab sama keluarganya dia. Itu makanya kenapa dia seperti seolah-olah tidak benar-benar mengusahakan. Dan dia tahu apa yang dia jalankan sekarang itu ada karma dari kehidupan lalu. Tapi dia juga merasa koneksi dia sama kamu itu juga adalah koneksi dari past life, teman-teman. Koneksi kalian tuh sangat kuat.
ya. Makanya dia itu memilih untuk menarik diri dari kamu, mengisolasikan dirinya dari kamu, ya teman-teman, karena dia merasa bahwa ini adalah masalah aku, ini adalah karma aku, jadi harus aku yang jalanin. Jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan kena karma dari apa yang harus aku tanggung. Sebenarnya itu dia kenapa narik diri dari kamu, teman-teman. Jadi bukan gak sayang, bukan gak cinta loh ya, ini Sora bacain apa adanya. Dia berharap sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan sama kamu, membangun dengan kamu, ya. Dia tuh masih punya impian masa depan sama kamu. Jadi kamu tuh memang ada di dalam masa depannya dia, ya. Dan dia tuh sekarang tuh sebenarnya energinya sangat down. Ya, dia merasa aku tuh berjuang sendirian, ya, banyak perjuangan hidup yang dia ngerasa dia tuh sebenarnya sudah kehabisan energi untuk berjuang menghadapi masalah hidup yang harus dihadapi. Tapi di balik itu semua, pikiran soal kamu itu jadi motivasi, ya. Dia itu sangat-sangat memikirkan kamu sepanjang waktu, ya. Kangen terus sama kamu. Dan dia yakin setiap kalian jauhan, pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan selalu kembali ke kamu, teman-teman. Jalan dia tuh kayak nggak bisa jauh dari kamu. Dan dia kenapa lama datang ke kamu, bergeraknya lama, karena dia masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalahnya, nyelesain situasinya. Dan di hari kalian pertama kali ketemu, itu dia masih ingat. Jadi memang ini cinta dari awal kalian ketemu tuh udah cinta pada pandangan pertama. Dia tuh merasa hidupnya dia itu di luar kontrolnya dia. Makanya dia tuh sekarang mencoba menstabilkan dulu keadaan dia, teman-teman, ya. Tuh kan, berusaha untuk balancing. Makanya dia berusaha untuk lebih bijak, gitu ya. Makanya kenapa tidak mau terburu-buru datang ke kamu. Dia itu menunda-nunda loh pergerakan dia ke kamu, karena dia sebenarnya siap nggak siap, tapi di satu sisi dia rindu. Kamu mikirin aku nggak? Aku mikirin kamu. Dia itu bertanya-tanya sebenarnya, kamu tuh punya perasaan yang sama nggak sama dia? Aku berharap kita masih bisa bersama sama-sama di masa depan. Jadi memang kan orang ini jelas menginginkan kamu ada di dalam masa depannya dia. Dan aku tahu semesta ini sudah tunjukin sama aku kalau kita akhirnya akan selalu jadi sama-sama. Ya, itu sudah takdir semesta. Dan aku udah capek lari dari kamu, capek lari dari perasaan aku sendiri. Karena perasaan dia ke kamu tuh intens loh, teman-teman, ya. Dan kalian tuh sebelumnya sudah sama-sama. Makanya di kehidupan ini, dia pun masih kepingin untuk sama-sama dengan kamu. Ya, teman-teman. Apa yang akan terjadi ke depannya sama relationship ini? Teman-teman, ini emang butuh pemaafan. Ya, mungkin kamu harus memaafkan kalau dia tidak bisa sepenuhnya menjadi apa yang kamu harapkan, menjadi seperti apa yang kamu inginkan, atau yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu pikir. Dia cuma di sini yang dia harapkan adalah kamu bisa membuka pikiran kamu dan mau memberikan dia kesempatan, teman-teman. Ya, karena memang di sini kalian memang mungkin ada beberapa, nggak semua, punya perbedaan keyakinan, tapi di sisi lain juga ada yang punya perbedaan pola pandang, ya. Jadi relationship ini masih mungkin sangat berproses, teman-teman, ke depannya, ya. Tapi memang proses untuk sendiri, untuk memahami relationship ini lebih dalam itu memang masuk ke dalam, teman-teman, ya. Jadi ini memang orang ini akan mengutamakan untuk bekerja dulu, fokus sama material, ya. Tapi bukan berarti dia tidak mengutamakan relationship, teman-teman, ya. Tapi lebih kepada, ya, dia itu nggak bisa dilepasin sama kamu, dia itu sangat butuh kamu, tapi untuk kesiapan masa depan itu masih harus berproses, ya. Karena dia sebenarnya sekarang ngerasa sangat-sangat kesepian loh. Dia butuh kamu banget, ya. Dan dia itu semakin ngerasa nggak pede, nggak yakin sama diri dan hidupnya ketika dia itu nggak ada kamu, gitu loh. Semakin dia tuh merasa, aduh, aku tuh kayaknya nggak berarti apa-apa deh kalau nggak ada kamu, ya. Aku tuh nggak ada artinya, aku nggak ada maknanya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, ini memang masih banyak hal yang kamu harus pelajari soal dia, ya. Masih banyak hal yang kalian harus pelajarin, komunikasiin satu dengan yang lain, teman-teman. Tapi ini juga ngomongin berarti adanya perencanaan yang bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan adalah memang kamu harus perlu lebih banyak bicara, ngobrol sama dia, ngertiin situasinya dia. Tapi palingnya dari pembacaan ini, kamu jadi tahu sebenarnya dia itu seperti apa sih sama kamu perasaannya. Sebenarnya dia sayang, gitu ya. Karena memang ini energi belahan jiwa, tuh. Ya, energinya nggak bisa dibohongin, energi belahan jiwa. Ya, ini memang mungkin tidak bisa buat semua orang, gitu ya, teman-teman. Tapi memang dia ingin menunjukkan cintanya dia sama kamu.
Oke, nah teman-teman yang mungkin ingin berkomunikasi lebih baik dengan dia ya, silahkan dibeli cincin batu Amazonite dari bulan sabit ini, berisi energi healing untuk membetulkan cakra hati dan cakra tenggorokan, biar kamu juga semakin positif teman-teman ya. Dan yang pastinya ini juga untuk membuat aura kamu lebih lembut, lebih tenang, biar kamu lebih positif, komunikasi lebih bagus, supaya nggak salah paham dan tidak disalahpahami ya. Jadi harga 225.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia, link ada di bawah sudah Sora sematkan, tinggal di check out aja. Nanti tinggal duduk di rumah diem-diem, nanti dikirimin barangnya ya teman-teman. Dan batu Amazonite ini udah ada fungsinya, dan semua kristal yang Sora buat itu fungsinya beda-beda, dan juga fungsinya beda-beda, dan juga batunya beda-beda, jadi nggak ada yang namanya sama ya. Dibeli selagi masih ada, karena kalau dia udah habis teman-teman, Sora nggak bisa restock kalau beli cuma 1-2 karena dia import, jadi belinya harus banyak. Oke, kita coba lihat zodiak yang terungkap di sini. Kita lihat pakai ini ya, zodiak yang terungkap: Sagittarius, Capricorn, Virgo, Libra, Pisces, Taurus, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke. Oke. Teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pingin booking personal readingnya, semua bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot, di satu pintu aja teman-teman. Oke, jadi kamu juga bisa baca bazi di sana teman-teman ya, buat tahu jalan hidup kamu itu sebenarnya seperti apa, potensi kamu ada di mana ya. Atau mau belajar baca kartu juga boleh. SPRD IIWV LYZG NAOK IQ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye bye.